Stay tuned on Blah Blah Radio Space. Listen and enjoy. Binari, bincang-bincang kesana kemari. Binari, bincang-bincang kesana kemari. Apa kabar? Semoga semuanya sehat. Selamat bertemu lagi di Bibinari yang episode kali ini sangat spesial bertajuk Bintang Cemerlang. Saya agak nervous karena bintang tamu saya adalah anak-anak Indonesia yang sangat berprestasi. Tapi untungnya ibundanya mau mendampingi anak-anak hebat yang nanti akan tampil Blabbers. Jangan lupa tayang live serentak di 4 platform: aplikasi Android Blah Blah Radio, website Blah Blah Radio, Blah Blah Radio Space Live, Instagram Bala Bala Studio Bandung, YouTube channel. Listen and enjoy. Blabbers, stay tuned on Blah Blah Radio Space. Listen and enjoy. Yang pertama, saya akan berbincang-bincang dengan putri Indonesia Mojang Priangan bernama Zaura Pratala Putri Maulid. Nanti akan ada bintang lagi yaitu Cempa Putri. Sesi pertama ini kita akan berbincang dengan Zaura Putri Maulid. Nah, kalau ada salah kata menyebutkan nama, mendingan saya baca. Saya udah mengetiknya khusus supaya jangan salah ya. Wilujeng sonten Bu Dama. Saya alhamdulillah. Nuhun sudah berkenan hadir ke Bibinari. Zaura apa kabar? Alhamdulillah. Cantik pisan. Saya bacakan dulu ya Blabbers biodatanya. Kegiatan Zaura. Nama Zaura Pratala Putri Maulid. Panggilannya Oi. Lahir di Bandung tanggal 18 Maret 2008. Anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan Iwan Setiawan Sarjana Seni atau Babah Lonceng dan Lala Mariani Sarjana Seni atau Ambu Lala. Tapi berbincang kali ini tidak mau menjadi ambu, mau menjadi embu. Jadi karena saya ambu, Ambu Lala maunya embu, jadi kita Pak Ambu-ambu ya nanti. Oke, lanjut. Zaura duduk di bangku sekolah SMPN kelas 1 di SMPN 43 Bandung. Semenjak dalam kandungan, Zaura sudah diajak berkesenian. Wow, pengalaman berkesenian. Sejak TK mengikuti lomba tari tingkat PAUD atau TK sekota Bandung, lalu mengikuti FLS 2N Tari SD sekota Bandung, acara kedinasan Dinas Pariwisata Kota Bandung, dan berteater sejak di SD kelas 2. Sudah mengikuti pekan olah seni pertunjukan di Dinas Pariwisata Kota Bandung. SD kelas 2 merilis single lagu judulnya Anak Indonesia dan album lagu pop Anak Kembangkan Sayap dan meraih prestasi Prod Lambda Art. SD kelas 3 sudah bermain dalam berbagai film pendek produksi Lambda Art dan Vkom Unpad. Dan terbaru di film Nana produksi Jakarta yang bersama Happy Salma itu ya. Aduh, luar biasa prestasi yang diraihnya Blabbers. 1. FLS 2N Tari mewakili SD di kecamatan ke tingkat kota maksudnya. 2. FL
FLS2N Puisi mewakili SD, kecamatan, juga tingkat kota. Juara ketiga dan kedua di acara Pekan Olah Seni Pertunjukan Teater di Dinas Pariwisata Kota Bandung dan 2 tahun berturut-turut sebagai aktris terbaik. 4 juara film pendek Direktorat SD kategori film komunikatif Gema Bakti Pancasila. Selanjutnya juara puisi antar SD di tingkat Kota Bandung. Lalu juara 2 puisi kategori SMP SMA di tingkat kota. Juara 2 pemeran dalam film Senandung Kala Itu produksi Vkom Unpad di ISSF SCTV. Mau tahu kegiatan Jaura sekarang? Kegiatan sekarang lolos konsep di lomba pembacaan naskah lakon atau dramatic reading untuk tingkat nasional. Dan sedang digarap berupa video virtual berjudul Alam Ini Kita. Menggarap tari kontemporer virtual tema frasa. Lalu terlibat dalam gerakan teater tubuh, lalu merilis lagu Dirimu Hebat produksi Lambda Art, lalu film pendek tentang Aku Adalah Tanah, Aku Adalah Air, Aku Adalah Tanah Air. Tepuk tangan dulu dong Bluffers buat Jaura yang sangat hebat. Dan Bluffers, di balik anak yang hebat tentu saja ada orang tua, yaitu ayah, ibu yang sangat telaten, sangat sabar, sangat paham pada ruang imajinasi anak yang diinginkan oleh anak. Orang tua itu kan menyalurkan, bukan begitu Embu? Betul, Ambu. Embu itu sebenarnya di ranah teater terutama ya, sudah sangat terkenal. Embu itu kan punya studio sendiri dan terima kasih sangat mau berbincang-bincang dengan saya, padahal Embu sudah punya studio Lambda Art. Nggak apa-apa ya. Sebetulnya bukan studio, kamar. Kamar, tapi kan sangat produktif dan menghasilkan anak-anak yang hebat di situ. Di antaranya adalah Jaura. Begitu ya Embu. Iya, betul. Kita nanti akan Pak Embu. Iya. Jaura lebih dekat ke Embu atau lebih dekat ke Babah? Babah itu abah atau ayah begitu ya. Cuma panggilnya Babah? Babah gitu. Lebih dekat ke Embu, lebih dekat ke Babah atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Jadi Embu dan Babah sangat mengerti Jaura begitu ya. Jaura tadi dibilang kelas 1 ya? Kelas 1 SMP dengan prestasi yang sudah sedemikian banyaknya. Jaura itu kalau dilihat foto-fotonya Bluffers, ada sedang latihan menari, ada sedang menerima piala sebagai pembaca dan penulis puisi terbaik. Sekarang kita tanya, Jaura lebih senang menari atau lebih senang acting? Lebih senang berakting. Kalau menari kenapa pegel ya? Harus mengangkat begitu, harus gitu ya. Kalau menari itu diarahkannya tarian modern atau tarian tradisional? Tarian tradisional. Sudah berapa tari yang dikuasai oleh Jaura? 7. Bisa disebutkan judul-judulnya? 1. Mojang Priangan. Lagunya angkatnya gandeng eta. 2. Sancang Gugat. 3. Gandrung. 4. Mojang Priangan yang tadi. 5. Merak. 6. Bubuka. 7. Tari Selendang. Dan tarian-tarian itu sudah sempat dipentaskan di berbagai event. Sudah punya kejuaraan berapa dari tari? 4. Wah keren. Embu, tadi saya bercakap-cakap dengan Jaura atau Oi itu
lebih memilih tari dulu. Ini belum ke acting kita. Iya. Tari itu yang tradisional. Betul. Apakah itu konsep Embu mengarahkan anak-anak Zaura dan teman-temannya atau memang gimana? Ya, sebelum mereka mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana sih tari modern, kontemporer. Jadi saya lebih mengutamakan tradisinya dulu. Jadi tradisi itu bisa menjadi akar nantinya kedepannya dia mengolah bentuk gerak tari yang lebih kontemporer atau bisa tradisional, bisa modern. Jadi kalau kita menguasai tari tradisional, Betul. gerakan-gerakan tradisional, tubuh kita mau dibawa ke gerakan manapun Ya. akan oke ya? Iya, betul. Oke. Embu setuju tidak kalau penari jaipongan langsung menari jaipongan, atau menurut pendapat Embu sebaiknya menari dulu klasik atau gimana? Iya, sebetulnya pada dasarnya olah tubuh dulu ya. Dalam artian tubuh kita itu harus bisa lentur. Namun memang ke arah tari klasik atau jaipong memang bagusnya lebih ke klasik dulu sih sebetulnya. Karena bisa mengolah dengan ekspresi, dengan segala macamnya ada di situ. Iya. Ya, jadi lebih ke kalau untuk tari jaipong itu dari pengembangan nanti dari kreasi gitu. Dari kreasi. Tapi tetap Embu tidak bisa memaksa misalnya yang datang ke Embu, Ya. Embu udah aku mah mau jaipongan langsung, Ya. diterima tetap Ya, ya, tetap. karena memang maksudnya karena talenta anak mungkin Betul. beda-beda ya Embu Ya, karena yang datang ke saya selain anak-anak yang lain juga ya. Jadi lebih mereka tidak diarahkan untuk saya suka jaipong, saya suka ini, tapi saya coba untuk semuanya dulu. Dia harus bisa menari, menyanyi, bahkan acting. Nanti dari situ akan berkembang kemana nih arah yang dia nantinya akan lebih difokuskan gitu. Kalau Zaura sendiri menurut Embu lebih ke klasik tradisi maksudnya, atau lebih ke atau lebih ke jaipong yang lebih atraktif begitu, atau kemana? Kalau saya jujur selama ini saya tidak pernah melatih Zaura, tapi dia hanya melihat. Hanya melihat. Hanya melihat, hafalan, setelah itu saya cuekin gitu. Saya lebih melatih anak-anak yang memang di luar anak saya sendiri gitu. Saya menuntut bahwa dia lebih pahamnya melihat, setelah itu baru mempraktekkan gitu kan. Dan nanti di apa namanya kalau bahasa Sunda itu dibebenah. Betul. Pangintennya. Bahkan kalau saya lagi ada kesibukan lain, ya dia suruh ngelatih gitu. Ah ya, jadi sekarang sudah pelatih. Kalau misalnya Mbak Lala sedang sangat sibuk, Betul. ada syuting misalnya ya, atau harus sibuk mengaransemen lagu misalnya. Jadi menari itu pelatihnya diasistensikan justru ke Zaura. Ya, untuk dasar dan pengulangan gerak-gerak tari yang sebelumnya. Kadang-kadang capek nggak kalau misalnya disuruh jadi asisten Embu? Enggak sih. Enggak, karena memang Zauranya senang ya. Betul. Zaura kalau misalnya lebih memilih, Zaura kan tadi dibilangnya lebih senang acting ya. Lebih senang actingnya itu lebih senang acting teater atau lebih senang acting film? Teater sama film sih. Oh, dua-duanya. Jadi Zaura sudah paham ya bagaimana kalau acting teater harus lebih grand style, kalau teater atau film atau sinetron harus rada diirit-irit gitunya. Kadang-kadang kagoknya karena kita itu di teater biasanya ada apa? Ya gitu. Kalau di sinetron ada apa? Meni iritnya. Aduh. Bu, tadi ada yang sangat menarik sekali. Zaura ini sejak dalam kandungan sudah diajak berkesenian. Apakah Embu pada saat itu sedang ada garapan misalnya tarik gerak kreatif atau lagi bikin film atau menyanyi? Jadi kebetulan waktu itu saya lagi melatih tari yang rutin biasa dilakukan, tapi saya lagi hamilnya Zaura. Berapa bulan? 4. Astagfirullah. lanjut keren maksudnya. Ya jadi ya karena ya tidak menuntut untuk ya saya harus melatih lah, walaupun dengan memang geraknya sangat terbatas, tapi yang penting dipahami oleh anak-anak. Karena bukan berarti saya tidak ingin memberikan pelatihan itu kepada orang lain ya, karena memang
saya mencoba untuk saya juga harus olah tubuh gitu. Iya. Tapi kalau lagi hamil tetap hati-hati ya, Ibu ya. Jadi ente jalingkak teh mohon. Tapi kata sami da abdi oge osok kitu ya sumuhun. Zaura, katanya Zaura itu pernah mendapat juara menulis puisi karya sendiri. Itu hadiahnya maksudnya di sekolah diterimanya atau di rumah di sanggarnya Embu? Di sekolah. Jadi tentu saja disupport ya. Zaura terkenal ya berarti di sekolah. Semua guru tahu bahwa Zaura adalah seorang aktris yang sangat multitalenta begitu ya. Kalau teman-temannya ada nggak sih yang suka agak sentimen begitu? Si Eta menisok segala bisa kenal, ada nggak? Belum ada sih, saya belum tatap muka. Dulu? Dulu ada. Oh ada. Jadi suka ada aja yang teman yang. Terus sikap Zauranya sendiri gimana? Dicuekin aja. Cuekin aja ya. Jadi dalam hati bilang tunjukkan saja prestasimu begitu ya. Mungkin ya. Iya. Tapi lalu teman itu sekarang sudah baik sama Zaura. Soulmate di sosmed? Baik. Ya suka WA-an? Enggak. Oh enggak, tapi yang penting silaturahimnya sudah baik kembali begitu. Terus kalau misalnya ada yang ada sentimen dengan prestasi Zaura, Embu suka bilang apa sama Babah? Keun weh. Keun we cenah ieu. Ulah di Rosea nu kitu mah urang we cenah gitu nya si Babah. Babah kan sangat bijaksana ya orangnya ya. Galak mana Embu sama Babah? Dua-duana. Galak dalam pengertian bagaimana? Ini kita berdua aja. Jadi kita bisa bisik-bisik. Si Embu kan ada di situ. Kita mah seperti main sinetron aja atau main teater. Jadi tidak ada siapa-siapa kecuali kita berdua. Galaknya teh kumaha? Gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya malas latihan. Oh iya. Jadi kalau misalnya sudah ada target yang ingin dicapai, Zauranya tidak mau latihan, si Embunya galak. Gitu. Nah, sekarang Bu, kata anak barusan nge-WA Ya. Zaura, Amurindin, Embu mah kalau saya tidak malas latihan begitu katanya Embu suka galak. Itu maksudnya apa? Ya. Menurut pernyataan anak tersebut begitu. Jadi sebenarnya gini, kalau orang tua terhadap anak memang prediksi anak mungkin galak ketika saya misalnya Zaura sholat, Zaura ngapalin, Zaura ini, Zaura itu mungkin gitu kan yang keterima anak, oh galak, rewel gitu kan. Nah apalagi untuk proses gitu, saya sangat lebih menekankan ketika karena si anak ini gini, Bu, saya latihan biasa aja tapi nanti kalau tampil bagus ya. Tapi kan nggak begitu, kalau proses itu nggak begitu. Di sisi lain proses harus bisa melebihi dari nanti hasil tampil gitu kan maksudnya. Kalau anak saya nggak semuanya, hampir semuanya, Bu, saya bisa tapi sekarang latihannya biasa ya, tapi nanti tampil bagus ya. Nah itu yang saya suka jadi galak-galak untuk semua sih. Embu sendiri dalam mengarahkan Zaura terutama ya karena kita sedang berhadapan dengan Zaura itu setidaknya walaupun kita di dunia idealisme ya tidak memungkiri atau tidak menutup pintu kemungkinan kita masuk ke ranah industri. Bagaimana cara Embu menyikapi hal itu? Misalnya begini, satu proyek misalnya agak mengecewakan dari segi finansial, sementara Embu membawa anak kesayangan Embu yang tentu saja kan maksudnya kita ingin anak-anak kita bahagia. Bagaimana cara memberikan pengertian itu? Ya, ini saya pribadi ukuran untuk untuk anak ya, saya tidak dilihat dari itu. Jadi apapun ketika kegiatan yang memang membawa anak itu nilai positif, bahkan bisa silaturahmi dengan yang lain, bisa dikenal oleh yang lain, saya tidak melihat dari sudut pandang finansial. Walaupun memang kenyataannya semua pasti butuh. Yeah. Cuman ya
saya menekankannya lebih ke situ. Ya, untuk maksudnya untuk mendidik Zaura Ya, betul, ya, betul. supaya mungkin kelak akan ada keseimbangan. Ya, betul. Karena kan mungkin hidup itu kan tidak selamanya, misalnya begini, pintu ini agak tertutup, siapa tahu pintu yang ini Ya. terbuka lebar, Ya, begitu. karena, Dan anaknya mau mengerti. Ya, alhamdulillah, karena kadang sih anak ketika begitu mungkin ada apa sedikit pertanyaan, tapi ketika sudah dijelasin ya alhamdulillah ngerti. Nah, salah satu contohnya ketika saya mendidik Zaura ini khususnya di bidang dunia seni, bahwa dia adalah harus sebagai seorang sutradara. Bagaimana dia menyutradarai dirinya sendiri, menyutradarai bahkan memanage kehidupannya sendiri. Mungkin kalau orang bilang saya adalah orang tua yang santai, yang aneh, yang nggak peduli, padahal di sisi lain saya sangat mendukung. Ya, salah satu contohnya ketika dia lomba dan dapat hadiah, saya bilang itu hadiah mau kemanain? Saya mau dipakai untuk membeli seragam misalkan. Terus hadiah yang lainnya lagi ketika dapat, saya mau dipakai mau bagi-bagi ya boleh, tapi saya mau beli baju, mau beli ini. Nah, saya di situ sudah berasa bahwa mungkin didikan saya ini sudah sedikitnya nempel gitu, bahwa saya tidak akan mengganggu hak mereka, anak saya, tapi akan memenuhi kewajiban, bahkan ya anak saya juga jangan mengganggu hak orang tua dong gitu kan. Jadi saling saya berbicara bahwa anak saya itu adalah teman gitu. Zaura, tadi Embu sudah berbicara panjang lebar tentang Zaura harus memanage diri sendiri, menjadi sutradara sendiri. Itu teh ngerti enggak kalimat si Embu? Ngerti. Anak ini memang sangat cerdas ya, tapi agak apa namanya? Agak pemalu juga ya. Sebetulnya Atau enggak rese, sebetulnya rese sebetulnya. Rese Enggak pemalu. Tapi termasuk perfeksionis. Enggak, dia terbuka. Bahkan apapun dia terbuka. Oh iya, jadi kalau misalnya Embu akan membuat project misalnya, terus dia agak tidak berkenan, dia bisa paham Sih. Paham, wah keren. Misalnya dari segi visualnya, Ya. Zaura mah pengennya misalnya begini, warna biru, lalu ada bintang misalnya. Kalau Embu enggak, dia bisa paham. Ya. Oh iya, tepuk tangan buat hati ibu dan anak yang bisa saling memahami. Itu kan agak tidak mudah juga sebenarnya. Jadi harus apa namanya, mungkin karena waktu perjalanan begitu ya. Zaura tadi juga di sini karena terlalu banyak ininya apa namanya prestasinya sampai saya Ambu bingung mau yang mana dulu begitu menampilkannya. Tapi kita bisa minta tolong Kang Hilman Zaura untuk menampilkan foto-foto Zaura yang mungkin saja Ambu tadi keasikan berbincang sama Embu begitu ya. Blavers, ini lagi apa Ambu Lala? Yang ini waktu itu lagi Pekan Olah Seni Pertunjukan di Dinas Pariwisata Kota Bandung di Mayang Sunda. Alhamdulillah meraih juara kedua, dan itu Zaura mendapat sebagai aktris terbaik. wow, luar biasa. Lanjut boleh Kang Hilman. Nah ini Kemarin kelas 6 ya, kelas 6 di acara lomba puisi virtual yang waktu itu puisinya di sekolah, dan alhamdulillah dapat juara pertama. yang ini Bukan beda itu lagi. beda lagi. Waduh, penyair ya, penyair cilik. Boleh lanjut. Nah Ini baru kemarin pas masuk SMP 43, alhamdulillah sekolahnya sangat mendukung dan memberi informasi ada lomba, dan akhirnya mengikuti. Saya memberikan referensi sedikit puisi dan dia menulis puisinya, membaca puisinya. Alhamdulillah juara 2 di tingkat SMP SMA Kota Bandung. waduh, hadiahnya juga piala, piagam, dan ada sekresek oleh-oleh. Betul, Iya. Boleh lanjut Kang Hilman. Blavers, kita akan melihat dulu apa namanya prestasi Zaura begitu. Tadi ada sahabat Ibu Nurul Arifin dalam waktu itu Ibu Nurul lagi berkunjung, dan alhamdulillah Zaura yang nari, yang menyambut lah. Menyambut. Ya, lalu
Ini lagi apa? Ini lagi di Dinas Provinsi Jawa Barat, anak-anak lagi bermain teater di Provinsi Jawa Barat ya dari Pokoknya macam-macam. Nah, ini Jaura ini di sawah. Jaura itu tubuhnya dilumuri lumpur. Kalau dalam bahasa Sunda mah letak begitu ya. Ini teh Jaura bisa menceritakan yang tubuh penuh lumpur tadi. Coba prosesnya diceritakan. Lagi proses syuting mata air air. Oh, yang itu yang Kemarin tadi di Dinas Pariwisata Jawa Barat. judulnya dibacakan sama saya yang Aku Adalah Air, bukan Yang beda. Ini ada kebetulan dari Dinas Provinsi Oh, Jawa Barat. beda lagi sama yang ini. Beda ya. Kalau yang ini Jawa di mana? Proses pubertas. Ini berapa lama Jaura ada di sawah di balur lumpur seperti itu? Berapa durasinya? Harus begitu-begitu? 3 jam. 3 jam? Sampai enak dong. Ininya sampai 3 jam pakai dia. Itu ceritanya Jaura apakah misalnya kesananya membaca puisi atau misalnya gerak kreatif olah tubuh atau gimana? Tubuh. Olah tubuh. Diarahkan sama si Embu tubuhnya. Lebih mengarah kemana Embu pada waktu itu? Lebih ke kontemporer? Lebih kontemporer karena ini adalah untuk garapan air mata air dari Dinas Provinsi Jawa Barat. Jadi lebih mencerminkan bahwa bagaimana sih kekeringan air orang-orang di luar sana lebih kurang air, dehidrasi, kulit merepuh karena radiasi. Nah, mungkin itulah gambarannya. Jaura senang dengan wajah yang justru sangat kebalikan ketika Jaura menari. Jaura menari make up cantik begitu kan ya. Kalau itu teka hilir teka girang dalam pengertian seperti tidak ada wajahnya. Dan itu lumpur itu gatal tidak? Tidak. Cerdas. Karena lumpur itu adalah vitamin bagi kulit. Orang kan suka pakai lulur ya. Jadi Jaura sekalian acting gitu, bergerak, sekalian juga menghaluskan tubuh melalui lumpur. Masih ingat gerakannya? Masih. Boleh sedikit sekarang di sini sambil duduk? Boleh. Sok ditemani itu yang di situ tubuh. Coba gimana? Ada musiknya? Iya, aduh, Jaura masih ingat, padahal itu sudah agak lama ya. Iya, Jaura katanya tadi Jaura itu kan menulis puisi dan puisi yang ditulis oleh Jaura mendapat juara 1. Puisi Juara tentang, 2. Juara 2 ya, juara 2. Puisi tentang apa ini, menceritakan apa begitu? Menceritakan kota Bandung. Boleh Embu sama Ambu mendengarkannya sekarang. Ya. Blavers, puisi berjudul Bandung Oh Bandung karya Jaura Pratala yang mendapatkan juara 2 di tingkat apa Embu? SMP SMA karena juara 1-nya SMA. SMP SMA berarti keren. Juara 1 SMA senior wajar dong. Mendapatkan juara 2 masih SMP. Tepuk tangan dulu buat Clovers, station on blah blah radio space. Listen and enjoy. Binari, bincang-bincang kesana kemari. Binari, bincang-bincang kesana kemari. Bandung Oh Bandung karya Jaura Pratala.
Hello warga kota Bandung, tetap semangat, janganlah termenung. Musibah yang terus datang tak terbendung, semoga kita semua terlepas dari rasa bingung. Selamat pagi kota Bandung. Pagi ini kami anak negeri siap beraksi, tetap semangat tiada henti, menyongsong masa depan dengan bukti. Selamat siang kota Bandung. Kami tak pernah letih untuk mencari. Cita-cita kami takkan terhenti, semangat belajar terus sampai nanti. Selamat sore kota Bandung. Kota yang dikenal dengan sikap tangguh, berusaha memberi derajatan kesehatan agar tumbuh. Selamat malam kota Bandung. Bahu-membahu dengan rasa untuk sesama, istiqomah dan perubahan yang nyata, kecerdasan, kehidupan, ketertiban, kesejahteraan, dan kesehatan yang utama. Blah Flowers, station on blah blah radio space. Listen and enjoy. Binari, bincang-bincang kesana kemari. Binari, bincang-bincang kesana kemari. Terima kasih Jaura, keren sekali. Blubbers, anak ini kalau diajak berbincang-bincang suaranya seperti bisik-bisik. Pas ketika membaca puisi menggelegar. Wow, keren. Karena vokalnya memang sudah terlatih di teknik vokal teater, ya Bu ya. Karena beliau observasi juga sama Ambu Ririn. Ambu Oh, iya? Rin ya. Kalau Ambu lagi baca puisi dia suka gini aja. Gitu. Nah, gitu. Tapi sekarang aku sudah tidak berteriak-teriak baca puisinya karena aku sekarang lebih apa ya, lebih kalem Ya. Seiring dengan pertumbuhan uban begitu. Tapi kalau harus teriak oke aja ya. Aku kan rock and roll juga lumayan begitu. Blubbers, aku itu sama Mbak Lala memang sudah terbiasa sudah terbiasa bercanda. Jadi kita kembali ke Jaura yang nanti akan menari gugat sancang gugat. Iya. Jaura pernah dalam bidang tari pernah menciptakan tari? Pernah, judulnya apa? Yang kemarin dari yang mana? Lupa lagi judulnya. Kemarin yang FL2SN, SD Lui Panjang. Karya. Ya, jadi saya coba bantuin dong untuk bisa membuat gerak tari karena saya lebih bukan berarti males gitu ya, tapi saya mencoba lah gitu anak untuk bisa lebih ya itu yang tadi Bisa sebagai menggali. betul. Ya. Akhirnya dia mencoba begini karena adiknya yang nariknya gitu. Adiknya yang narinya, tapi yang mengarang tariannya adalah Jaura. Itu tari modern atau tari itu lebih mengarah ke tradisi? Karena FL2SN SD ini kan lebih ke tarinya kreasi yang bertema. Misalkan temanya Misalnya tari payung. Kemarin ada 3 tema, misalkan tari gotong royong, ada tema alam, bagaimana kita menjadi air, angin, katanya gitu. Jadi suasananya ada di pantai gitu. Jadi lebih FL2SN SD itu lebih ke tarian yang bertema. Tarian yang bertema. Nah, berapa lama menciptakan tari yang diperintahkan oleh Embu? Maksudnya Embu kan memberikan stimulus, memberikan dorongan supaya Zaura talentanya yang sangat luar biasa menjadi koreografer
ini apa namanya terasa. Berapa lama? 2 hari. 2 hari menikah. Karena Kalau ambu mah nggak mungkin bisa, karena ambu mah tuh bisa ditariin lagi. karena Suka Senin sirik, Selasa Senin Selasa nyiptain tarian, Rabunya sudah syuting, malamnya sudah dikirim. Karena Kamisnya udah ditutup pendaftaran. Iya, jadi gerak cepat, tapi karena sudah punya dasar-dasar yang kuat, Ya. jaipongan, tos manukna sudah fasih begitu ya. Tari modern oke. Jadi ketika apa namanya disuruh menjadi koreografer teh meureun oke we cenah budak teh cenanya keren pisan. Tapi untuk prestasi di tari memang belum, tapi saya lebih baik ya udahlah bisa aja dulu gitu. Oh, iya. Tapi ya makanya lebih ke memilih acting karena memang kebanyakan prestasi itu di acting. Prestasi di acting karena Zaura ini sering banyak yang menghubungi untuk bidang acting. Betul, kan begitu. Iklan sudah pernah iklan? Belum pernah. Yang banyaknya film ya. Film-film pendek terutama ya. Dan juga produksi embu ya filmnya. Mending mana mengikuti film produksi embu dan babah atau produksi luar? Produksi luar. Iya, cas Jawa. Itu. Karena kan tujuan fungsi produksi di sendiri itu adalah untuk berlatih. Iya. Gitu. Nah, jadi di luar silakan. Kalau di luar mah kita teh bisa tawar menawar secara lebih profesional ya. Api-api si embu. Kan Ya. manajernya Ambu. Tapi manajernya kan embu, manajer Zaura kan embu begitu ya. Sekarang Zaura mau menari kan? Bluffers, anak yang hebat itu anak yang orang tuanya, ayah ibunya juga hebat seperti yang tadi saya utarakan tadi walaupun sedikit. Hebat itu begini, mungkin orang tua itu tidak selalu menuntut agar anak berprestasi mendapatkan kejuaraan yang mendapatkan piala misalnya, tidak selalu. Tetapi juga anak hebat itu adalah anak yang orang tuanya, ayah ibunya bisa dengan telaten, bisa dengan sabar mau mengikuti proses anak itu sendiri, dan anaknya juga kebetulan bisa memahami karena merasa diwadahi talentanya mau kemana. Jadi seperti halnya Zaura sangat didukung oleh orang tuanya, Mbu Lala yang juga aktris, kebetulan aktris teater terutama, tapi film juga sudah bukan 1-2 judul yang diikuti, dan tentu saja didukung oleh Babah Iwan Lonceng, seorang aktor teater Bandung yang sangat kuat di pemeranannya, jadi mungkin sangat menurun kekentalan kekeseniannya kepada putrinya. Zaura, sebelum Zaura menari ada yang ingin disampaikan buat teman-teman? Sampaikan aja. Misalnya tentang proses harus bagaimana begitu, atau tentang kepercayaan diri ketika tampil di publik itu harus bagaimana, karena tidak semua teman-teman punya kepercayaan. Ayo bagikan ke teman-temannya. Buat teman-teman jangan malu-malu ya, kalau mau berprestasi itu harus percaya diri dan jangan malu-malu. Pokoknya harus percaya diri kalau mau sukses. Oke. Aku juga tidak akan malu-malu. Mari kita mengangkat kursi dan meja karena Zaura malu sancang guga. Binari, bincang-bincang kesana kemari. Binari, bincang-bincang kesana kemari.
blah flowers, station on blah blah radio space. Listen and enjoy.
flowers. Station on blah blah radio space. Listen and enjoy. Flowers. Station on blah blah radio space. Listen and enjoy. Flowers. Station on blah blah radio space. Listen and enjoy. Bluffers, barusan kita menyaksikan sebuah tayangan yang sangat luar biasa.
Syairnya bagus, penggarapan video klipnya sangat apik sekali, suara penyanyinya begitu merdu dan olah vokalnya itu yang sangat apik. Saya pasti sekarang lebih deg-degan. Tadi aja di sesi 1 saya banyak salah mengucapkan. Kalau dalam bahasa Sunda itu kacaletot, saking groginya menghadapi bintang-bintang anak-anak yang sangat hebat. Tapi di balik anak-anak hebat selalu ada ayah dan ibu yang sangat hebat. Tepuk tangan dulu untuk orang tua yang sudah membimbing anaknya yang demikian sabar sampai mencapai gerbang kesuksesan. Dan sebelum saya berbincang lebih lanjut dengan bintang yang sangat cantik ini, yang talentanya luar biasa, saya sampai terharu melihat tayangan video saking bagusnya. Masuk ke Terima kasih banyak. ke pendengar itu masuk. Terima kasih Sangat banyak masuk. apresiasinya. Lovers tayang live serentak di 4 platform. Aplikasi Android Bla Bla Radio, website Bla Bla Radio, Bla Bla Radio Space, live Instagram, Bala Bala Studio Bandung YouTube channel. Listen and enjoy. Kita akan bertemu dengan Cempa Putri. Cempa, selamat sore. Selamat sore juga. Selamat sore Ibu Alia. Selamat sore Bu Rindrin. Apa kabar ini Bu Rindrin? Baik, terima kasih ya sudah berkenan hadir di sini. Sama-sama. Kita akan berbincang-bincang tentu saja tentang Cempa, tapi perkenankan saya membaca sedikit, tidak sedikit ini sangat panjang, begitu tentang biodata Cempa, begitu. Blabbers, gadis cilik yang lahir di Bandung pada 26 November 2011 ini bernama lengkap Raden Cempa Nur Ashifa Putri, biasa dipanggil Cempa atau Cempa Putri. Cempa anak bungsu dari 3 bersaudara, pasangan dari David Joy SS, betul Bu? Betul. Dan Anita Nur Alia Azwan. Betul. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Pada dasarnya Cempa adalah anak periang yang suka jahil dan gemar makan. Sama dong. Ceria dan menyenangkan, sama seperti anak pada umumnya. Meskipun tak sedikit film, sinetron atau iklan yang dibintanginya tak membuat Cempa kehilangan dunia kanak-kanaknya dan tidak menjadi jumawa karena prestasi-prestasinya tersebut ya Bu ya. Cempa tetaplah Cempa yang rendah hati seperti dan periang anak-anak ya Bu ya. Luar biasa. Kita lanjut Blackers. Sejak usia 5 tahun sebenarnya Cempa sudah mampu menunjukkan sikap profesionalnya beradu akting dengan Pak D. Indro Warkop dan Tora Sudiro, lalu serial Lenong Legenda di MNC TV, betul penyebutannya? Iya, I Love You, Shili menjadi Prilly Latu Konsina kecil, dan film terbarunya beradu akting bersama Happy Salma, Laura Basuki, dan Arswendi Bening Suara. Ini pula yang mendorong kedua orang tuanya untuk terus mendampingi anugerah bakat yang dimiliki si bungsu. Mereka tahu tak banyak anak yang memilikinya. Meskipun demikian, pendidikan akademis, moral dan agama terus ditanamkan dan di samping latihan intensif berkeseniannya. Kemampuan tarik suaranya kini sudah nampak mumpuni seperti yang ditunjukkannya dalam panggung maupun video-videonya. Seorang anak yang tak hanya piawai bernyanyi tapi memiliki jiwa sosial alami yang tak dibuat-buat. Cempa tetaplah Cempa. Ia adalah mojang cilik asli Priangan yang telah membanggakan kedua orang tuanya dengan segudang prestasi yang telah dicapai.
berikut lampiran portofolio Cempa di dunia akting dan tarik suara dan berbagai kegiatan lainnya. Mohon bersabar Bluffers, ini agak panjang sambil menikmati foto-foto Cempa yang sangat luar biasa. Film Nana 2021 dari Four Colors, lalu I Love You Silly 2021 Multivision, Joe Clara Rory 2021 Focusrite Production, Haya, betul Haya 2 2020 Warna Pictures 1000% halal 2020 juga sama. Ratu Ilmu Hitam 2019 Rapi Film. Bermain juga di film yang dunia lain begitu? Betul. Aduh segala Betul, bisa. begitu. Lalu ada Lenong Legenda 2019 MNC Pictures. Calon Bini 2018 Screenplay. Lalu Bus Om Bebek 2018 Semarandana Pro. Jadi lalu Gila Lundra 2018 itu dari Falcon ya. Lalu Noni 2018 Semarandana Pro. Lalu Rumah Cahaya 2017 TVRI. Saya agak cepat terlalu banyak tapi harus Bluffers ketahui Mama Cempa. Musik Single Teman Sejati 2021, Performing Diaspora Bandung 2021, IMS Perform BEC Bandung 2020, IMS Perform Pawon Pitu Bandung 2020, Annual Concert Musik Melodia CCF Bandung 2019, Cerita Cempa YouTube 2019 Now, Web TV Asia 2019 sampai 2020, Ayo Bernyanyi TVRI 2018, Menjadi Bintang Miko Mall Bandung 2018, Sejuta Buah Sarwenda Great Mall Cirebon 2017 betul? Betul di Cirebon. HUT Indonesia 2017 Geraha Manggala Siliwangi Bandung. Lalu ada komersial. Aku nanti dikasih enggak yang komersial? Pediasure 2021, Bank BRI, TVC Digital, betul TVC? Iya, betul. TVC Digital Kreasi Media 2020, lalu Idol Indonesia, betul? 2020 sampai sekarang ya maksudnya. Iya. Lalu LG Vivans Digital. Lalu ada kontes juara 1 busana batik kreasi di BEC Bandung. Lalu ada juara lagi foto kontes di BEC Bandung. Lalu juara lagi kostum batik di kreasi BEC Bandung. Lalu best perform batik kreasi BEC Bandung. Aduh, saya sampai minder sama Jaura saking banyaknya sama Cempa saking banyaknya prestasi. Cempa nggak capek? Kadang-kadang capek, kadang-kadang enggak. Terus kalau misalnya Cempa capek, kata Mama gimana? Boleh istirahat? Boleh. Kalau misalnya lagi syuting terus Cempa harus take begitu, terus Cempa capek, kata Mama gimana? Selesain dulu baru istirahat. Oh, dan mau nurut. Nurut, Bu. Subhanallah. Aku bilangnya ibu atau teteh karena ini masih sangat muda. Boleh atau teteh aja Teteh biar kelihatan aja. muda ya. Iya, karena memang masih sangat muda Bluffers. Anaknya aja masih imut-imut segede gini. Iya, Bu. Teh, tentu saja saya mengucapkan terima kasih berkenan Sama-sama, Bu Rindri, hadir. sama-sama. Saya sangat tertarik luar biasa dengan prestasi Cempa dari segala hal, begitu alamiah. Betul. Lalu ketika dipoles menjadi bintang yang sangat luar biasa. Amin. Teteh bagaimana cara mengarahkan Cempa sehingga bisa seperti sekarang ini?
mengarahkannya ya, mungkin kalau saya lebih alami aja ya, Bu Rindrin, nggak ada yang dipaksakan, nggak ada juga yang menjadi ambisi saya juga nggak ada gitu. Jadi memang karena Cempa sendiri juga suka, Cempa sendiri juga hobi gitu. Jadi saya dan ayahnya mungkin hanya bisa mendukung dari belakang. Awalnya sih mungkin ketika Cempa tertarik ke dunia acting itu karena memang sehari-hari anak ini sudah begitu apa ya, kalau dibilang teh drama pisan gitu di rumah teh sehari-hari. Oh, di rumah suka seperti orang bermain drama. Iya begitu Bu Rindrin. Jadi saya tuh bingung gitu kan, kadang ini anak kenapa ya gitu kok di rumah sehari-hari tapi kok kayak acting gitu kan. Akhirnya saya mencoba memasukkan Cempa ke sebuah sanggar. Nggak lama sih di sanggar itu. Di Bandung? Di Bandung. Lalu dari sanggar itu kebetulan yang punyanya itu senang dengan karakter Cempa, dan memang saat itu dites langsung untuk berakting nangis dan gembira dalam waktu yang cepat gitu, dan Cempa bisa membuktikan bisa menangis sepersekian detik lah gitu. Oh, Cempa. Iya seperti itu. Jadi akhirnya di situ ya saya pikir tidak ada salahnya mungkin untuk mendukung Cempa di dunia acting begitu. Kebetulan juga anaknya juga memang seneng. Itu Teteh sejak umur berapa Teteh melihat kecenderungan Cempa di bidang acting di dulu bidang nih? Ya acting ya. Dari umur 3 tahun sebenarnya. Dari umur 3 tahun dia udah cerewet gitu, pengen jadi apa tuh namanya ya, host kayak Bu Rindrin gini. Oh, begitu ya. Jadi dia cerewet gitu, dia ngomong-ngomong gitu kan. Saya pikir ini anak ini juga ya gitu. Lalu mulai dia umur 4 tahun, 5 tahun dia mulai ini acting. Saya masukin ke sanggar itu dan mulai terlihat bakatnya. Bahkan salah satu pemimpin sanggarnya pun bilang, untuk anak seusia 5 tahun yang bisa menangis dan bisa bahagia dalam waktu yang cepat, itu adalah modal seorang pemain, katanya seperti itu. Walaupun saya sendiri masih yang benar gitu ya. Tapi jadi, ternyata Cempa membuktikan perubahan emosi dari sedih ke gembira itu dalam waktu yang sangat singkat, betul. Cempa bisa dengan baik melakukannya. Iya betul. Iya, sekarang pun masih bisa ya, dan terus bahkan lebih hebat ya. Iya, Cempa, harus belajar terus ya. Cempa ingat enggak dulu misalnya suka bercermin, lalu di cermin itu misalnya pura-pura jadi dokter misalnya, atau misalnya pegang boneka seperti itu menjadi dibawa bicara bonekanya, ingat enggak? Atau suka tidak melakukan hal itu dulu atau sekarang? Sekarang suka, sama dulu juga suka. Iya, kalau Cempa biasanya kalau lagi bercermin lalu pura-pura bermain pura-pura acting, lebih banyak menjadi tokoh apa? Tokoh putri atau tokoh dokter atau tokoh apa? Tergantung mood. Atau misalnya coba lihat ya sebentar, atau misalnya kalau melihat boneka yang imut-imut ini, Cempa bisa langsung tiba-tiba kebayang misalnya beruang ini misalnya malang sendirian di hutan, atau bagaimana, atau justru beruang kecil ini riang banyak temannya misalnya dalam bayangan Cempa. Kalau lagi tiba-tiba ingin acting sendiri di depan cermin misalnya, gimana? Bisa ya. Memang sering bercermin Bu. Iya. Maksudnya anteng. Iya, seperti gitu. berimajinasi sendiri. Lalu dia melihat apa, dia bisa tiba-tiba menangis. Misalnya lagi apa ya, Cempa lagi di kamar, tiba-tiba dia ceria begitu. Seperti itu. Jadi ya random ya. Kadang maksudnya keinginan dia aja seperti apa kan. Dan ada dialognya. Ada dialog. Waktu kemarin itu saya sempat kasih lihat Cempa untuk menonton monolognya
Mbak Laura Basuki Oh, ya, iya. yang disutradari oleh Mbak Ana. Iya, Mbak Iya, Ana. betul. Saya coba Sepinya sepi. betul. Saya coba kasih lihat ke Cempa begini monolog, kamu mau belajar kah gitu. Tiba-tiba dia di atas, setelah menonton tayangan itu dia di atas monolog sendiri di atas, tapi saya nggak tahu apa yang dia bicara. Iya. Tapi dia punya imajinasi Iya, sendiri untuk Jadi seperti dia itu. bisa belajar ketika melihat orang lain Iya. pun dia bisa dengan mudah monolog itu Iya. orang dewasa Iya, misalnya. betul. Oh, monolog itu seperti ini nih ngomong Betul, sendiri. Jadi betul. bisa dengan cepat paham Iya, ya. betul. Dan ada blockingnya kan, Bu. Iya. Ya Teh, ada blockingnya kan Betul. monolog juga. Jadi Belajar cepat. jadi mau tidak mau dia melihat dan melihat itu belajar ya. Betul. Ya betul Cempa. Oh. Betul, iya. Cempa gemes sebenarnya. Aku tuh sampai grogi ketemu Cempa. Cempa banyak sekali prestasinya. Terima begitu. kasih, Bu Rindrin. Cempa, kalau Cempa itu, kalau misalnya kan sekarang sedang mengerjakan nyanyi ya, Iya, capek nggak bikin video klip itu? seru ya. Seru aja tapi kadang-kadang capek. Kadang-kadang capek. Berapa lama Bu yang tadi ditayangkan Teh? Yang video klip tadi Iya. Teman Sejati itu prosesnya 2 hari, cuma di 2 tempat kebetulan. Maksudnya 2 hari itu syutingnya? Syutingnya 2 hari. Cepet ya? Iya. Tapi bisa menghasilkan sebagus itu? Iya, kebetulan juga mungkin didukung oleh tempat-tempat yang mempunyai kapasitas juga ya gitu. Jadi kayak saya kemarin sempat ngobrol dengan Om Rosid mungkin yang punya studio Iya, Rosid, betul. Beliau sudah seperti orang tua saya sendiri. Oh, Lalu betul? Iya, Oh, iya. lalu saya ngobrol tentang konsep lagu Teman Sejati ini kepada beliau. Beliau sangat-sangat welcome banget Oh, gitu iya. ya, Bu Rindrin. Terus saya lihat juga memang beliau menceritakan spirit tempatnya itu sama dengan spirit lagu ini mungkin begitu ya. Jadi akhirnya beliau mendukung gitu dan saya bisa syuting di tempat itu. Iya. Cempa menghafal lagunya berapa lama? Cukup lama ya, Nak. Kalau menghafalnya? Iya, betul. Pelatihnya langsung berarti ya Bu ya, pelatih vokal. Iya, saya ada ya. pelatih Iya. vokal sendiri. Ibu ke Cempanya ke tempat yang melatih vokal atau yang melatih vokal ke rumah? Karena mungkin kesibukan kali ya Bu Rindrin, jadi pelatih vokalnya yang datang ke rumah gitu, melatih vokal Cempa. Mulai dari umur 6 tahun Cempa udah belajar vokal. Dari yang belum bisa apa-apa. Saya sendiri juga sebenarnya kaget Bu Rindrin Cempa bisa bernyanyi itu, karena memang di awal tidak tahu sama sekali. Cuma kebetulan pas kami lagi jalan begitu, lalu saya mendengar Cempa bersenandung lah ya di mobil bersenandung. Iya. Kok ini suaranya bagus, saya bilang gitu kan. Ya mungkin apa salahnya kalau saya coba Iya, diarahkan. diarahkan, betul. Akhirnya saya bertemu dengan guru vokalnya dan semakin kesini Cempa berlatih dan pada akhirnya ada seorang produser yang sangat suka dengan karakter suara Cempa, karena menurut beliau suara karakter Cempa itu suara anak-anak sekali dan bukan yang dibuat-buat ya Bu Rindrin gitu. Iya. Anak-anak, dan kebetulan dia juga punya materi lagu yang memang dia melihat visualnya Cempa di lagu ini gitu. Jadi saya ceritakan tentang Cempa, lalu dia terinspirasi mungkin dari lirik dan segala macemnya gitu, sehingga terciptalah lagu ini gitu. Akhirnya kita itu bulan November ya mulai rekaman. Kebetulan Cempa juga kita sudah tahu dari bulan Maret tuh, cuma ada belajar dan rekaman bulan November, dan kemarin mencoba rilis di platform sendiri di YouTube Cerita Cempa ya. Di YouTube Cerita Cempa. Betul, iya. Sudah banyak ya? Sudah. Alhamdulillah. Sudah berapa ribu? Sudah berapa? Wah, Cempa kan banyak penggemarnya. Alhamdulillah, ya kan? Bu Rindrin. Iya. Banyak ya, Nak? Banyak ya. Cempa kalau lagi capek, Cempa tuh habis apa, terus ada yang minta difoto sama Cempa, boleh? Boleh, tapi dong ya. Cempanya capek. Gimana? apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya.
sudah diajarkan harus maksudnya kalau ada penggemar. Iya, saya sangat mengajarkan hal-hal seperti itu sama Cempa, Bu Rinrin. Jadi apa namanya, apapun itu Cempa harus bisa menghargai siapapun yang senang sama Cempa. Cempa harus senyum, Cempa harus welcome, saya bilang gitu. Dan Cempa pun juga bisa menyikapi itu dengan profesional seperti itu. Cempa, kalau bobok jam berapa? Boboknya jam berapa kalau malam? Kalau Bu Rinrin, kalau Ambu Rinrin habis isya tidur deh. Kalau Cempa? Aku mah tergantung. Tergantung apa? Kalau misalnya pengen nonton TV dulu begitu, atau harus ada lagu yang harus dihafal, atau ada skenario film yang harus dihafal. Jadi belum bobok. Kadang kalau Belum bobok cepat gitu atau gimana? Harus selesaiin dulu ya. Iya, harus selesaiin dulu sebelum tidur. Jadi tugasnya kalau misalnya ada skenario film Betul. yang harus dihafal, Betul. paling tidak pada malam itu ada yang dicapai Betul, Bu oleh Rinrin. Cempa. Iya, termasuk film yang kemarin bareng dengan Iya, Bu Rinrin ya, iya, kita betul. sama-sama Sama ya. Jaura juga. Betul, itu adalah Iya. film yang maksudnya pertama Cempa sebagai pemeran utama, lalu juga berbahasa Sunda full ya Bu Rinrin, Iya, betul. dengan tema apa tahun zaman baheula baheula pisan, saya agak belum lahir. Iya, itu Jadi mah. saya agak cukup kebingungan Iya. untuk apa namanya, Tahun 60-an kan? betul 65 Iya, ya 60 waktu latar belakangnya itu pokoknya Gestapo masih ada. betul begitu betul ya. Bu Rinrin. Di situ Cempa saya bilang sama dia gitu, maksudnya pelajari terus dari setiap dialog, setiap apa namanya kejadian. Jadi saya bilang jangan hanya baca dialognya saja, tapi kamu tetap harus baca semuanya sehingga kamu paham. Dan dia menjadi Jais Darga kecil, itu Iya, adalah satu kehormatan sekali menjadi Jais. Cempa berusaha banget di situ untuk bisa menaklukkan peran Jais Darga, betul. kecil yang harus menggunakan bahasa Sunda. Bahasa Sunda, betul. Teteh juga kan kalau sebenarnya Teteh juga menggunakan bahasa Sunda ya, Iya, Teh ya. betul. Cuma mungkin karena Iya. kebutuhan ya Teh ya. Betul. Ada kebutuhan harus menemui klien itu lebih Betul. banyak menggunakan bahasa Indonesia. Betul Bu Rinrin, mungkin karena bahasa Sundanya juga bahasa Sunda Buhun yang menak, yang saya juga mungkin tidak paham secara artinya langsung ya. Jadi dengan adanya waktu itu ketemu Bu Rinrin juga di workshop kita ya, Iya, saya iya, belajar juga tuh Bu Rinrin, jadinya Iya. jadi paham bahasa Blabers. Jadi begini sebenarnya, saya itu dengan Cempa pernah bertemu sekali di proyek film yang berjudul Nana yang disutradarai oleh Kamila Andini. Itu film full, film layar lebar maksudnya, tapi menggunakan bahasa Sunda dialognya. Ada Happy Salma, ada Laura Basuki, pemerannya diantaranya. Dan pemerannya adalah Cempa yang dengan tekun mau berlatih di Zoom, karena kita bertemu di Zoom pada waktu itu untuk membaca skenario dalam bahasa Sunda. Saya Blabers kebetulan pada waktu itu terpilih menjadi yang mendampingi dalam urusan berbicara menggunakan bahasa Sunda. Walaupun saya tidak sampai ke lokasi, cukup di Zoom saja, tapi itu bagi saya sangat luar biasa karena diantaranya saya bertemu dengan bintang yang sangat cemerlang bernama Cempa Putri. Terima kasih. Aduh Cempa, aku senang bertemu Cempa. Kita akan kembali ke ke persoalan acting ya Cempa. Cempa kan banyak iklannya sudah lumayan ya. Capek mana menjadi bintang iklan dan menjadi bintang film? Capek mana? Apa? Iklan sih. Oh iklan lebih capek. Biasanya iklan kan lebih pendek syutingnya. Betul.
Iklan Tetapi- memang lebih pendek, Bu Rindrin, cuma adegannya diulang-ulang, sehingga mungkin untuk sebagian anak mungkin merasa bosan atau apa gitu ya. Kalau film kan dia lebih banyak bertemu orang, lebih bervariasi di lokasi. Jadi Cempa juga waktu itu bertemu dengan Zaura juga, jadi banyak teman, mungkin jadi dia lebih happy. Kalau iklan itu ya karena adegannya diulang-ulang aja sih Bu Rindrin, jadi dia capek mungkin. Dan mungkin dialognya juga lebih ketat ya. Iya, betul, Kalau karena lebih- iklan karena relatif lebih pendek. Iya. Jadi bukannya harus teks skenario banget, tapi Betul. mungkin Adegan per pihak adegannya. perusahaan juga memperhitungkan durasinya. Betul. Itu sangat betul-betul Betul, diperhitungkan. lebih perfeksionis mungkin Iya, karena kan memang harus detail. banget. Iya, detail. Begitu. Jadi Cempa terus diulang, Cempa dari depan, Cempa sekarang diambil dari belakang, Cempa dari pinggir, begitu ya. Kalau iklan capek ya. Tapi kan setelahnya asyik, Cempa bisa tampil di layar ya, betul, dan menjadi sangat terkenal, bisa bertemu orang, Terima begitu kasih, ya. Bu Rindrin. Ada lagi film yang terbaru sekarang? Iya, ada series. Apa? I Love You. I love you silly. Iya, syutingnya misalnya syutingnya itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali atau bagaimana? Hanya berapa? Dua. 2 hari saja. Cuma 2 hari. Iya, betul. Sudah ditayangkan. Sudah ditayangkan. Sudah ditayangkan. Pokoknya Cempa itu menyanyi oke, acting terutama film oke, iklan oke. Teater juga kan Lenong Bocah ya. Iya, betul. Iya. Tapi untuk format televisi atau format panggung Bu? Teh? Televisi ya. Televisi. Kalau Lenong Legenda itu. Jadi tetap menggunakan sistem cut to cut. Iya. Iya, Tetap jadi seperti itu. seperti format sinetron seperti cut to Iya, cut. betul. Kalau panggung kan langsung, betul. tidak ada cut to cut. Iya. Cempa mau suatu saat acting di panggung yang tanpa cut to cut. Mau ya? Mau aja ini mah. Mau. Cempa katanya kemarin jadi trending topik di Twitter. Betul. Betul, bisa mau menceritakan, mau Cempa yang bercerita atau mau mama, ibu yang mencerita? Terserah. Cempa aja, aku mau pengen Cempa yang bercerita, coba cerita. I love you, Gimana yang itu, yang jadi trending topik di Twitter itu? Yang I love you silly. Iya, yang I love you silly. Gimana? Iya, Cempa. Gimana Teteh? Iya, Cempa kebetulan Cempa jadi Prilly Latukonsina kecil. Kebetulan kalau Prilly itu kan dia punya die hard fans, jadi setiap apapun series atau film atau apapun yang dibintangi oleh Prilly itu pasti akan trending ya. Kebetulan yang I Love Silly kemarin juga bercerita tentang remaja, filmnya juga bagus teh gitu. Jadi jadi trending nomor 1 di Twitter I Love You Silly itu, dan satu kehormatan sekali buat Cempa memerankan Lily kecil di situ. Iya. Mau lagi? Mau. Cempa itu nggak ada capek-capeknya kayaknya ya. Iya. Kalau misalnya di lokasi nggak acting gimana Teh? Kalau misalnya kadang-kadang mungkin kita ada jeda mungkin, Iya, apalagi dulu. Iya. Sekarang Cempa sudah sangat super sibuk tentu saja. Tapi dulu mungkin sebelum seperti sekarang ini juga sempat ada jeda. Itu suka merengek minta acting atau gimana Teh? Kemarin aja ngobrol sama Mbak Kamila pengen syuting terus katanya gitu. Tapi kalau sehari-hari sih Cempa ya tetap sekolah, tetap belajar, homeschooling, tetap anak pada biasanya aja Bu Rindrin. Latihan vokal, latihan piano juga ya Cempa. Latihan piano, siapa lagi? Cempa memilih homeschooling? Iya. Homeschooling. Keinginan Cempa atau kata mama? Kata mama tuh udah Cempa homeschooling aja, Cempa kan sibuk misalnya, atau Cempanya yang mau? Aku sama ibu. Kita berdiskusi. Iya, jadi Tentang- mencari iya. kesepakatan. Betul.
pasti ada pertimbangan khusus Teh. Iya, iya. Kenapa Teteh memilih homeschooling buat Cempa? Betul Bu Rendri. Ada pertimbangan di mana waktu itu Cempa sempat bersekolah biasa, maksudnya reguler. Cuma karena waktu itu sibuk di Lenong Legenda, kami hampir Di Jakarta. Betul, di Depok Jakarta. Hampir 3 bulan kami di Jakarta sehingga Cempa jarang sekali sekolah. Walaupun ketika sekolah pun juga pelajaran tuh tidak tertinggal gitu karena dari pihak guru pun juga bilang walaupun nggak sekolah tapi nilainya tetap bagus ya begitu. Saya juga bingung padahal nggak belajar. Jadi cuma saya mungkin jadi nggak enak juga karena kan hampir nggak sekolahnya tuh hampir sebulan 2 bulan. Rasa-rasanya mungkin lebih tepat mengambil keputusan homeschooling sehingga pendidikan tetap berjalan, berkeseniannya pun tetap berjalan, selaras aja begitu. Selaras ya. Jadi anaknya juga, karena anaknya juga sangat senang, Betul. sangat happy di Betul. dunia kesenian. Betul, Bu Rendri. Dan kebetulan banyak sekali yang tertarik dengan Cempa. Kalau misalnya Alhamdulillah. kesempatan itu ditolak istilahnya ya, Iya. di nanti lagi aja Pak, kan kesempatan tidak datang 2 kali kadang-kadang Betul ya. Bu Jadi, Rendri. Dinikmati aja sekolah di jalan Betul, iya. dengan cara homeschooling, Iya. lalu karir Cempa juga terus Iya. naik dan talentanya juga semakin terasah Amin, ya. amin, iya. Cempa. Lalu sekarang ini aku dari mana dulu ya? Aku itu tadi lagu sudah, pengalaman ketika film Sunda juga sudah, menceritakan iklan juga sudah. Sekarang yang tentang film yang dunia lain, Cempa nggak takut? Enggak, Bu Rindri nggak ada sutradara, ada lighting begitu. Tapi ada takutnya enggak? Yang itu tuh judulnya Ratu Ilmu Hitam yang Rapi Film 2019. Enggak ya, karena rame-rame kita Karena di situ. Cempa jadi apa di situ? Jadi anak panti asuhan. Terus apa? Kecelakaan lalu berubah menjadi zombie. Cempanya, Iya. dandannya beda. Iya, dandannya berdarah-darah gitu. Iya, jadi dari Cempa yang cantik imut-imut, Iya. Lalu kecelakaan ceritanya, Iya, betul. lalu didandanin Menjadi zombie. menjadi zombie. Iya. Waktu itu Cempa ngaca, bercermin. Iya, aku jadi begini, gitu enggak? Menjerit enggak? Oh, enggak. Dia sangat paham ya pada porsinya. Betul Bu Rindri. Saya juga nggak pernah mengajarkan sih Bu Rindri, memang sudah intuisi dari anaknya sendiri. Oh iya, saat ini saya memang berperan sebagai ini dan dia menjalankan itu. Saya paling cuma mengingatkan, nanti kamu begini gitu. Dia langsung bisa paham. Oh ya, saat ini saya harus jadi apa. Sepertinya kalau di lokasi syuting memang bukan Cempa yang kayak di rumah atau sehari-hari, dia memang sudah masuk ke porsi syuting ya, begitu. Iya. Sudah ke porsi produksi gitu, di luar jangkauan saya sebenarnya Bu Rindri. Jadi saya serahkan sama sutradara. Kalau misalnya Cempa sudah terlibat dalam satu produksi, Iya. apalagi kalau sudah ada di lokasi syuting, Betul. dia paham betul ya, Paham betul. paham pikirannya, paham Iya. hatinya. Jadi Betul. maksudnya dia tahu bahwa dia itu harus konsentrasi, Betul. walaupun mungkin main mah adanya Bu Iya, ya. pasti anak-anak ya Bu Rindri. Tapi dia mungkin bisa dengan cepat Iya. menyesuaikan Betul. kembali Betul, begitu ya. seperti itu. Apalagi ini yang ada Lenong Legenda itu, aku pengen lebih cerita lebih banyak sebenarnya. Itu berapa tahun sih di situ Teh, di Lenong? Waktu itu Cempa itu sebenarnya sudah di calling dari awal Lenong Legenda ada. Cuma karena waktu itu Cempa masih sekolah dan saya juga belum bisa memenuhi itu, jadi saya baru datang itu dipanggil tuh episode spesial Lebaran ya kalau nggak salah ya. Dari situ berlanjut sampai hampir 3 bulan, lalu pihak MNC minta sama saya untuk menjadikan Cempa ikon di Lenong Legenda Millennium kalau nggak salah. Waktu itu sempat dibuat juga si
bumpernya itu. Nah di situ tadinya cuma mau beberapa episode karena saya pikir Cempa sekolah kan ya Bu Rindrin gitu. Tapi ternyata pihak MNC meminta secara langsung ke saya untuk Cempa mohon bisa ikut Lenong Legenda, dan ya mungkin ya itu dari kemampuan aktingnya mungkin dilihat karena Cempa di situ juga ada berperan sebagai nenek-nenek juga. Oh iya, jadi Cempa bisa ya berperan sebagai orang tua di Lenong gitu bisa. Ya. Vokalnya berubah ya? Berubah. Jadi agak tua begitu ya. Bisa Gimana? Bisa sekarang. Coba dialognya yang nenek-nenek. Aku jadi nenek-nenek, Cempa juga jadi nenek-nenek. Kita bertetangga menjadi nenek-nenek. Aku nenek 1, Cempa nenek 2. Mau sekarang? Yuk hitung-hitung latihan. Nenek Cempa sudah lama tidak kelihatan kemana. Ya, ini dari kemarin di rumah capek soalnya. Sakit pinggang. Iya, Sudah diurut. belum. Luar biasa ini anak. Ya Allah, aku itu grogi dari tadi menghadapi bintang seperti Cempa. Cempa terima kasih. Sama-sama. Apakah kita akan mengadu akting kesedihan Harus ya. sekarang? Nah ya, Sedih? Ayo kita Boleh, sedih. Cempa sedih 1, aku sedih 2, atau aku sedih 2? Boleh. Kita si Mama nggak ada, si itu nggak ada. Kita mau akting. Gini, nangis aja. Cempa dulu. Yang lain tinggalin aku, Pak. Aku gak ada salah apa-apa. Iya, aku juga ikut sedih. Tapi kita kan bersahabat. Kamu jangan sedih ya. Kamu kemarin sedih banget. Aku jadi ikut-ikutan sedih. Pak, kita terus yang sering dibully. Karena mungkin kita berdua adalah orang tidak punya. Cuman gak punya emas aja dibully. Iya, mereka tidak tahu ini adalah emas bohongan. Disangkanya emas asli. Apakah kita sekarang akan bergembira? Hei, Cempa, kemana aja? Sudah lama tidak kelihatan. Kemana aja? Aku nyari-nyari kamu. Ini boneka kamu ketinggalan di rumah aku. Iya. Terus banyak yang minum. Cempa, sekarang kita akan bermain teater boneka. Nah, Cempa jadi apa? Jadi suara yang mana? Aku suara yang ini. Cempa mau nggak suara tenggorokan kayak aku? Atau mau beda? Terserah. Kita mulai suara tenggorokan ya. Oke. Halo Cempa. Halo. Bagaimana dengan keadaan tetanggamu? Ada yang lagi sakit. Sakit apa? Demam. Kamu sudah menengoknya? Belum. Tengok, itu kan kalau tetangga itu saudara. Tapi kalau saya sakit mereka gak peduli. Oh ya, mereka itu cuek ya ke kamu. Kalau begitu, tapi kita kan tidak boleh kalau orang cuek. Oh, kita cuek lagi katanya nggak boleh. Atau sekali-sekali boleh aja lah. Oh, boleh aja ya sekali. Cempa bisa suara ini enggak? Suara setan. Aduh. Oh, enggak bisa, jangan mau. Jangan juga. Yang itu yang itu yang suka ketawa kayak dari dunia. Oh, enggak bisa ya? Bisa ya, pasti bisa. Cuma nadanya aja yang beda. Nadanya aja yang beda. Jadi Blubbers, anak ini memang dibawa acting apapun dia akan dengan cepat
Jadi ketika dibawa acting nangis, dia nangis beneran. Ketika dibawa riang, dia riang beneran. Dan itu bisa dilakukan hanya dalam hitungan yang sedemikian singkat, detik perubahannya. Betul. Jadi seperti kembali ke yang Teteh bilang tadi, bahwa ketika tes Cempa bisa begitu, semakin terasa. Teteh, kalau Cempa itu ada gen dari siapa? Misalnya Teteh sendiri, ayahnya, atau dari nenek, kakek, begitu? Cempa, aku boleh mencium ya nanti ya? Kalau gennya itu mungkin kalau saya sendiri sih sebenarnya Bu Rinrin kurang pede kalau di depan kamera ya, kalau saya ibunya. Padahal Teteh itu wajahnya itu kameravis. Oh, begitu. Dan mirip Rina Gunawan. Aduh, ketika saya bertemu, ini orang itu loh ramahnya itu Teh. Iya. Jadi wajah Teteh itu aura-aura keramahannya itu ini kayak Rina Gunawan. Aduh, begitu. Sama kan begitu gaya tertawa begitu. Dari mana Cempa? Mungkin kalau genetiknya lebih dari ayahnya gitu, karena ayahnya kan mungkin lebih paham seni gitu ya. Jurusan seni atau? Betul, dulunya di IKJ juga ayahnya. Acting atau sutradara? Musik. Ya iya, kental Cempa. Lalu dari ayahnya, betul. Ya mungkin perpaduan aja kali ya Bu Rinrin ya. Tapi sih semuanya memang ini anak saya yang agak berbeda ya, Cempa gitu, dia lebih lebih ekspresif, lebih bisa menjadi dirinya sendiri aja gitu ya. Tapi di rumah mandiri Teh? Alhamdulillah. Mandiri. Mandiri maksudnya dia paham bahwa kan anak-anak Teh namanya juga. Iya. Kalau lagi pengen tidur begitu kan mungkin kalau capek banget begitu. Kalau tidur sih udah sendiri, makan juga udah sendiri. Maksudnya memang udah biasa sendiri. Cuma kadang begitu ada ngeyel-ngeyelnya, pengen apa begitu. Namanya juga anak-anak. Iya, anak-anak begitu. Iya. Kalau misalnya Cempa kemanapun, maksudnya begini, kadang-kadang mungkin papanya kan sibuk ya Teh ya, jadi betul. Teteh yang saya yang mendampingi dan tim dia betul. Yang segala sesuatu mengurus Cempa. Blavers, ketika datang ke studio itu, Cempa itu sudah diikuti oleh kamera, lalu saya pun menjadi grogi karena semua hal harus didokumentasikan ya Teh. Betul, karena Cempa sendiri punya platform YouTube sendiri, jadi mungkin seperti behind the scene seperti itu. Jadi selalu saya dokumentasikan kegiatan Cempa, apapun kegiatan Cempa. Luar biasa. Cempa sebenarnya kalau ngobrolin tentang Cempa itu tidak akan ada habisnya. Kita tanya Om Hilman. Om Hilman, aku berapa lagi durasinya? Apa sekarang nyanyi ya? Iya. Blavers, tadi di awal ketika sebelum berbincang-bincang dengan Cempa dan ibundanya, kita akan melihat tayangan yang sangat spesial sampai aku merinding. Terima kasih. Syairnya bagus, video klipnya bagus, Iya. Cempanya begitu ekspresif. Iya. Blavers, jangan lupa bintang cemerlang. Ada bintang, tentu ada ibunya yang sangat cemerlang. Ada yang mau disampaikan dulu Cempa ke Blavers, ke teman-teman maksudnya. Ayo sampaikan sebelum Cempa nyanyi sekarang. Aku sih bingung. Pokoknya teman-teman harus semangat begitu ya. Iya. Nah, ayo bilang teman-teman. Teman-teman harus semangat terus, sehat selalu. Ya, oke, terima kasih Blavers. Cempa akan menyanyi live. Blavers, station on blah blah radio space. Listen and enjoy. Binari, bincang-bincang kesana kemari.
Flowers, station on blah blah radio space. Listen and enjoy. Selalu ada tempat di hati untuk taman sejati. Tak pernah lelah mencari ketulusan teman hingga akhir nanti. Inilah aku yang selalu bahagia. Inilah aku yang selalu kuat. Tak ada yang berbeda, kita semua sama, selalu mensyukuri tanpa pernah lupa. Betapa indahnya dunia bila kita banyak teman mengarungi dunia bersama-sama dan saling menerima. Inilah aku apa adanya. Selalu ada tempat di hati untuk taman sejati. Tak pernah lelah mencari ketulusan teman hingga akhir nanti. Ayo teman kita hati semua rintangan bersama-sama. Kawan kita hadapi semua yang tak mungkin kita berikan. Bersama-sama dan saling menerima. Inilah aku bila kita banyak temannya dan saling menerima. Inilah aku apa adanya. Inilah aku apa adanya. Inilah aku apa Flowers, station on blah blah radio space. Listen and enjoy. Binari, bincang-bincang kesana kemari. Binari, bincang-bincang kesana kemari. Flowers, station on blah blah radio space. Listen and enjoy.